Oke, ini dia oli buat braking dinamo. Terus yang kedua adalah untuk melumasi bagian ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy. Waduh, cel. Oke, kali ini kita mau DIY atau membuat oli braking buat dinamo gitu ya. Ini ilmunya kita dapat dari teman racing juga, teman Tamiya juga, yang dia udah lama main Tamiya juga. Nah, bahan-bahannya apa dan komposisinya seperti apa oli yang dipakai buat braking Tamiya, kita akan bedah bahan-bahannya satu persatu dan langsung aja nanti kita campur, kurang lebih seperti itu. Dan fungsi daripada olinya itu seperti apa, begitu guys. Nah, ini tentu saja sudah melalui uji coba dan aku udah nyoba sekitar 4 dinamo, dan alhamdulillah berhasil. Di dinamo Mabuchi itu ketemu di speed 26, 27, 28 di gear high speed gitu. Tentu saja hasilnya akan beda-beda tergantung metode yang kalian pakai. Nah, kalau ini aku pakai metode yang aku sendiri dapat ilmunya dari temanku itu gitu. Dan tak praktekin seperti itu, ternyata bisa. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita coba buat olinya. Oke, sebelum kita bahas bahan-bahan yang nanti bakal kita pakai, nah ini aku ada dinamo Mabuchi yang udah aku breakin, dan kita tes aja speednya berapa. Ini menggunakan gear high speed, gear kuning biru gitu guys. Kita coba menggunakan baterai full gitu ya. Ini kita asumsikan menggunakan baterai full kan 3 volt. Ketemu speed berapa? Ketemunya di 2677 RPM 7400, stabil di 26 sekian. Oke, itu tadi kalau menggunakan baterai full. Sekarang kita coba pakai baterai yang belum dicas. Oke, sekarang kita tes menggunakan baterai yang belum dicas. Ini kemarin udah dipakai buat balapan dan belum dicas. Bisa jalan di 22, 23 ya, kurang lebih segitu. Oke, langsung aja kita bedah apa saja yang menjadi bahannya, karena Mabuchi bawaan kit itu biasanya jalan cuma di 18, 17 kayak gitu. Langsung aja kita bahas apa aja yang ada di ramuannya, apa aja yang menjadi bahan dasar olinya gitu guys. Langsung let's check this out. Oke, jadi pada dasarnya bahan-bahan yang kita butuhkan untuk braking dinamo itu terdiri dari satu, oli yang dibutuhkan untuk menggerus bagian ini, untuk mengurangi bagian brush yang menjepit ke angkur ini. Jadi brushnya itu biar bentuk nanti biar langsung jepitnya ke angkur ini sempurna seperti itu, enggak cuma nempel gini. Nah, terus yang kedua adalah untuk melumasi bagian ini, bawah dinamo dan bagian atas sebelah sini. Tujuannya karena RPM tinggi, jadi nanti di sini itu tidak aus gitu, dan juga menjaga sebelah sini itu biar tidak dol gitu. Karena RPM tinggi otomatis gesek-gesekannya lebih banyak, bisa jadi ini dinamonya dol gitu guys. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk bahannya? Yang pertama tentu saja kalian harus punya botolnya. Banyak ini di online harganya cuman 2000 sampai 3000 perak gitu. Terus kalian butuh untuk mengikis brush dan angkur. Ini yang bagian dalam ini kalian butuh yang namanya autosol atau kompon, atau pokoknya yang metal polish yang mengandung bahannya metal polish gitu, kayak braso. Terus autosol, kompon itu kan metal polish. Nah, autosol ini dicampur dengan braso gitu.
kalau aku komposisinya masih pakai 50-50 sih, jadi ini pakai 50, ini pakai 50 gitu, kita satukan di dalam satu botol gini. Terus kita geser dulu. Nah, terus fungsi dari oli ini buat apa? Nah, ini oli yang tadi nanti dipakai di sebelah sini dan juga di bagian sebelah sini. Juga dipakai di sebelah sini agar korosinya si braso ini tidak terlalu parah. Jadi nanti brasnya itu tetap tidak terlalu boros gitu. Nah, oli yang aku pakai ini pakai oli Castrol gitu guys. Ini oli Castrol yang 1 liter kalau nggak salah harganya 400 ribuan. Nah, yang ini untuk campurannya oli Castrol ini apa namanya, oli mineral oil. Jadi ini oli Singer itu untuk mesin jahit, itu mineral oil yang murni, mineral oil lubrikan, ini mineral oil murni gitu. Nah, ada juga yang menambahkan ini sama baby oil gitu, tapi aku nggak ngerti sih efeknya apa gitu. Yang jelas aku pakai ini sama ini. Kalau sama baby oil nanti kita coba aja. Oke. Ya, untuk braso tadi kalian bisa dapatkan di market atau di toko offline atau toko bangunan banyak. Ini harganya sekitar, kalau nggak salah kemarin berapa ya, 35 ribuan. Terus Autosol ini cuma 10.000. Kalau yang kemasan gede itu harganya sekitar 17 ribuan. Itu yang ini tadi 1 liternya 400.000. Kalau ini harganya satu botol segini ini harganya 7.000. Ya, 7.000. Yes. Jadi kalau kalian nggak mau ribet, tinggal kalian beli aja minyak breaking kayak gini tuh di pasaran banyak gitu. Tinggal metode breakingnya sesuaikan dengan ya yang kalian pelajari aja. Kalau enggak, kalian coba metode breaking sendiri juga bisa. Dan tentunya kalian butuh yang namanya nih alat buat breaking dinamo gitu. Kalau kalian mau alat buat breaking dinamo ini bisa dari 0 sampai 5 volt. Nah, kalian bisa check out di link di deskripsi video ini. Kalian bisa check out di situ karena aku buat DIY alat breaking dinamonya. Oke, langsung aja kita campur braso dan Autosol ke dalam botol sini. Let's go. Nah, untuk menuang braso ke dalam botol ini kalian butuh nih corong putih gitu biar tidak tumpah gitu guys. Atau kalian juga bisa pakai pipet seperti ini gitu untuk memasukkan si cairan braso ini ke dalam botol. Nah, kalau aku lebih suka pakai gini aja. Ya, kita tuang pelan-pelan, kira-kira ya setengah botol lah. Oke, cukup. Ini botol ukuran 10 ml, kalian bisa dapat dari online. Silahkan klik link di deskripsi kalau kalian mau. Harganya sekitar 2.200. Kira-kira sudah segini setengah botol. Nah, baru kita kasih Autosol. Nah, karena Autosol itu bentuknya pasta seperti ini, jadi kita kira-kira aja untuk campurannya si Autosol. Nah, setelah kita masukkan Autosol ke dalam cairan braso yang di botol ini, kita aduk-aduk guys. Jadi sekali lagi aku kasih kasih notice buat kalian yang kalau kalian males bikin-bikin kayak gini, beli aja yang udah jadi. Tapi kalau kalian mau eksperimen, silahkan dicoba. Tuh, kita aduk-aduk biar Autosol dan brasonya tadi itu menjadi satu kesatuan. Nah, setelah tercampur kurang lebih seperti ini. Nah, ini belum begitu tercampur banget, cuman udah lumayan lah. Oke, kita tutup kembali tutupnya dan sudah jadi untuk oli yang akan menggerus bagian berasnya ini, untuk memoles bagian berasnya ini. Nah, ini sudah jadi, sudah bisa digunakan untuk memoles bagian berasnya ini. Dan apa tujuan untuk breaking dinamo sebenarnya, yaitu untuk memaksimalkan
dinamo itu biar bekerja langsung di titik performa maksimalnya gitu guys. Oke, langsung aja kita buat yang untuk oli pelumasnya. Let's go. Nah, selanjutnya kita akan campur oli yang untuk melubrikasi atau melindungi bagian ini, bagian atas dinamo dan bagian bawah ini untuk lubrikannya. Nah, ini aku menggunakan oli kastrol dan campurannya dengan minyak Singer atau mineral oil dari, nah ini biasanya dipakai buat mesin jahit gitu, sewing mesin. Tuh, kurang lebih sama. Kita pakai corong putih dengan komposisi yang kurang lebih sama, 50-50 perbandingannya itu guys. Nah, ini kekentalan dari olinya itu bisa dilihat nih, masuknya aja lama ini gitu. Kalian bisa beli oli ini di pasaran banyak sih, harganya sekitar 400 ribuan lah. Kalau kalian males bikin sendiri, ya udah kalian beli aja yang udah jadi gini botolan. Biasanya satu paket untuk breaking dinamo itu isi 2 kayak gini tuh mulai dari ada yang 80, ada yang 100 ribu gitu. Tinggal kalian cari aja. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri ya kurang lebih kayak gini caranya. Nah, buat kalian yang mungkin punya racikan sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar. Biasanya kalian campur dengan apa olinya atau bagaimana racikan kalian. Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, ini olinya sudah masuk ke sini semua. Kita campur dengan Singer, minyak Singer atau mineral oil. Kita tiriskan lagi. Sudah jadi, tinggal kita kocok lagi. Nah, ini kita bisa aduk dengan menggunakan apa ini namanya, obeng, atau kita bisa kocok aja manual dengan dipasang tutupnya gitu. Kita aduk sebentar aja, nggak apa-apa. Nah, sudah jadi ya guys ya, ini oli untuk breaking dinamo Tamiya, mulai dari dinamo Mabuchi bisa, untuk dinamo Tune juga bisa gitu. Oke, kita tutup, kita pasang penutupnya, foto dari sini juga bisa. Oke, ini dia oli buat breaking dinamo. Bisa kalian praktekkan sendiri di rumah, atau kalian kalau males ya tinggal beli aja. Di pasaran banyak, sudah banyak yang membuat oli seperti ini gitu. Tinggal kalian beli dan kalian coba aja metode breaking yang sesuai dengan yang kalian inginkan gitu. Metode breaking juga banyak banget di YouTube maupun di sosial media lainnya seperti Instagram, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini oli yang aku pakai buat breaking dinamo ini tadi. Nah, proses breakingnya seperti apa, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, gimana menurut kalian? Apakah ini worth it untuk membuat sendiri, atau lebih worth it kalian beli yang udah jadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga boleh. Gitu gengs, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau kalian mau beli, silahkan langsung klik link di deskripsi. Mau beli ini bisa, mau beli ini aku udah sertakan link Tokopedia-nya. Oke, video selanjutnya kita akan coba langsung praktek break in dinamo Mabuchi menggunakan oli ini. Terima kasih.